Penduduk di sekitar pegunungan itu juga biasanya memukul kunci pintu besi itu sebanyak 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu tersebut untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu beneran ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj Ma'juj berada di situ. Salam juga pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas dinding penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Dan penduduk melihat bahwa mereka memiliki tubuh yang kecil. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan dan kondisi dari dinding Ya'juj Ma'juj, akhirnya Salam beserta tim ekspedisi pulang ke istana Al-Watsiq di Irak. Bismillahirrahmanirrahim. Pernahkah kita mendengar tentang Ya'juj dan Ma'juj? Mereka adalah 2 bangsa yang menjadi salah satu tanda besar akhir zaman. Di dalam Al-Quran dan Hadits, Ya'juj dan Ma'juj disebut sebagai kaum yang akan muncul dan membawa kehancuran besar di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi dan surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Zulkarnain, yaitu seorang raja yang bijaksana dan beriman. Ketika Zulkarnain melakukan perjalanan ke berbagai penjuru bumi, ia sampai di suatu tempat di antara 2 gunung. Di sana, penduduk meminta bantuannya untuk melindungi mereka dari Ya'juj dan Ma'juj, yaitu 2 bangsa yang sangat destruktif. Zulkarnain menerima permintaan tersebut. Ia membangun sebuah tembok yang kuat dari besi dan tembaga, yang kemudian mengurung Ya'juj dan Ma'juj di baliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 93 sampai 98. Hingga ketika dia sampai di antara 2 gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sungguh Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Maka bolehkah kami membayarmu imbalan agar engkau membuatkan dinding penghalang antara kami dan mereka?" Dia Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dianugerahkan Tuhan kepadaku lebih baik daripada imbalanmu, maka bantulah aku dengan kekuatan, agar aku dapat membuatkan dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, "Tiuplah api itu." Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu." Maka mereka Ya'juj dan Ma'juj tidak dapat mendakinya dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Zulkarnain berkata, "Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhkannya, dan janji Tuhanku itu benar." Meski terkurung, Ya'juj dan Ma'juj tidak pernah berhenti berusaha untuk keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa di akhir zaman, tembok itu akan runtuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu terjadi, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, menyebar, dan membawa kehancuran besar. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali untuk menembus dinding itu hingga mereka hampir berhasil. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan dinding itu seperti semula hingga tiba waktunya yang telah ditetapkan." Sejak zaman dahulu, sebagian raja dan para ahli sejarah berusaha untuk mencari tahu di mana letak dan tempat dinding Ya'juj Ma'juj berada. Di antaranya adalah Khalifah Abbasiyah Al-Watsiq yang berkuasa pada tahun 842 sampai 847 Masehi. Al-Watsiq pernah bermimpi tentang dinding penghalang yang dibangun oleh Iskandar Zulkarnain
untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj terbuka. Mimpi itu kemudian mendorong khalifah untuk mencari tahu perihal di mana keberadaan dari dinding tersebut dan melihat bagaimana kondisinya. Ia kemudian mengutus sebuah tim ekspedisi yang dipimpin oleh Salam Al-Tarjuman. Salam Al-Tarjuman memulai ekspedisi bersama 50 orang lainnya. Rombongan Salam berangkat dari Samara, Irak, menuju Armenia. Di situ ia menemui Ishaq bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia ia berangkat lagi ke arah utara ke daerah-daerah Rusia. Ia membawa surat dari Raja Ishaq bin Ismail ke penguasa Sarir, lalu kemudian ke Raja Lan, dan terakhir ia menemui Raja Failan. Raja Failan kemudian mengutus 5 orang sebagai penunjuk arah jalan untuk membantu Salam Al-Tarjuman sampai ke pegunungan Ya'juj Ma'juj. Selama 27 hari, Salam beserta tim ekspedisi mengarungi puing-puing di daerah Basjarat. Ia kemudian tiba di sebuah daerah yang sangat luas, bertanah hitam dan memiliki bau yang tidak enak. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyesakan itu. Mereka kemudian tiba di wilayah yang sangat berantakan, tidak berpenghuni. Penunjuk jalan mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu dulunya adalah daerah yang dihancurkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Ya'juj Ma'juj. Sesampainya di kawasan tersebut, di situ ia melihat pegunungan yang terpisah oleh lembah. Luas lembah itu sekitar 150 meter. Lembah tersebut ditutupi oleh dinding berpintu besi sepanjang 50 meter. Di sana, Salam mendapati bahwa dinding tersebut telah retak. Dia sempat mencungkil bagian dinding yang retak itu dengan pisau dan mengambil sebagian serpihannya untuk diperlihatkan kepada Khalifah Al-Watsiq. Penduduk di sekitar pegunungan itu juga biasanya memukul kunci pintu besi itu sebanyak 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu tersebut untuk mendengarkan reaksi dari balik pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu beneran ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj Ma'juj berada di situ. Salam juga pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj Ma'juj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas dinding penutup. Lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Dan penduduk melihat bahwa mereka memiliki tubuh yang kecil. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan dan kondisi dari dinding Ya'juj Ma'juj, akhirnya Salam beserta tim ekspedisi pulang ke istana Al-Watsiq di Irak. Mereka pulang melalui Kazakhstan, kemudian Uzbekistan, Iran, dan kembali ke istana Al-Watsiq di Irak. Total waktu perjalanan Salam berlangsung selama 28 bulan. Perjalanan mencari dinding Ya'juj Ma'juj memakan waktu 16 bulan, sedangkan perjalanan pulang memakan waktu 12 bulan. Ia kemudian menceritakan dengan detail hasil penelitiannya mengenai keberadaan dan kondisi dari dinding Ya'juj Ma'juj kepada Khalifah Al-Watsiq. Dari ekspedisi Salam Al-Tarjuman dapat diketahui bahwa dinding Ya'juj Ma'juj yang dibangun oleh Raja Zulkarnain itu berada di wilayah pegunungan Ngarai Darial di Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang terjal. Untuk mencapai lembah itu hanya ada satu jalan yang mengarah ke sana, yaitu melalui Lorong Darial. Lorong Darial sendiri dibangun oleh tentara Georgia dan dibugar kembali oleh pemerintahan Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dulu, Lorong Darial ini dikenal untuk tujuan menjelajah dan disebut sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Kaukasia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Liberia. Bukit Darial secara umum belum terusik oleh manusia karena kondisi bukit yang sangat curam dan sangat sulit untuk ditempuh. Di daerah itu terdapat sebuah bukit tinggi yang terbuat dari besi bercampur tembaga. Penduduk dekat wilayah itu juga takut untuk mengusik tempat itu karena pernah mendengar cerita turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak, yaitu kaum Ya'juj dan Ma'juj. Wallahu a'lam bisyawab.